Kisah orang kudus hari ini tanggal 3 November adalah Santo Malakios. Halo teman-teman, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga ya hidupin loncengnya. Selamat menonton channel Pak Aman. Dadah! Santo Malakios Omore lahir di Armagh, Irlandia Utara pada tahun 1095. Ayahnya adalah seorang Katolik yang saleh dan berprofesi sebagai seorang guru. Ia dan saudara-saudaranya dibesarkan dalam tradisi Katolik Irlandia yang kuat. Seorang saudaranya yang bernama Christian Omor Gair kelak juga dikanonisasi sebagai seorang kudus. Setelah kematian kedua orang tuanya, Malakios dan saudaranya Christian memutuskan untuk menjalani hidup religius dan masuk biara. Ia ditabiskan menjadi seorang imam pada tahun 1120. Sebagai seorang imam, Malakios berusaha keras untuk memperbaharui tata tertib hidup gereja Irlandia. Hal buruk yang paling mencolok dalam gereja Irlandia pada masa itu adalah nepotisme di dalam hierarki gereja. Jabatan-jabatan di dalam administrasi gereja dikuasai oleh suku atau keluarga tertentu dan dijadikan jabatan turun-temurun. Pemimpin sekolah-sekolah biara adalah para uskup dan orang-orang dari keluarganya sendiri. Ketika terjadi penggerebekan oleh para bajak laut Denmark, ribuan rahib dibunuh, ada yang melarikan diri ke luar negeri. Dalam situasi itu, anggota keluarga uskup yang berstatus awam menjaga kekayaan biara. Kehidupan keagamaan merosot dan biara-biara tak terpelihara baik. Orang-orang awam yang menguasai kekayaan biara menganggap kepemimpinan dalam biara sebagai warisan turun-temurun. Salah satu biara yang terkenal ialah biara Bangor di County Down. Paman Malakios, seorang awam, memegang gelar kehormatan sebagai abbas di biara itu. Pada tahun 1123, ia mengalihkan jabatan itu kepada Malakios. Dengan berbagai cara, Malakios mulai memperbaharui kembali biara itu dan mengamankan semua milik biara termasuk tanah-tanah. Bersama 10 orang muridnya, ia mulai membangun kembali rumah-rumah biara itu. Oleh karena keberhasilannya itu, ia ditabiskan menjadi uskup Down dan Connor. Dalam kedudukan itu, ia mempunyai kekuatan untuk memperbaharui gereja Irlandia dan kehidupan sakramental, serta menegakkan disiplin hidup para rohaniwan. Sementara itu, Celsus, uskup Armagh, meminta agar Malakios bersedia menjadi uskup untuk keuskupan Agung Armagh, meskipun sanak keluarga Celsus yang telah menguasai jabatan itu secara turun-temurun selama 100 tahun tidak menyetujui keputusan itu. Namun akhirnya pada tahun 1139, Malakios pergi juga ke Roma untuk ditabiskan menjadi uskup agung Armagh dan Cassel. Dalam perjalanan ke Roma, ia singgah di sebuah biara Cistercian di Clairvaux, Prancis. Di sana ia bertemu dan berkenalan dengan Santo Bernardus. Ia jatuh hati dengan cara hidup para biarawan di dalam biara Clairvaux tersebut. Baginya biara itu sungguh-sungguh menampakkan surga di dunia ini. Karena begitu terkesan, maka ia mengajukan permohonan kepada Paus untuk menetap di sana. Namun Paus Innocentius II tidak mengabulkan permohonannya dan mengutusnya kembali ke Irlandia. Dalam perjalanannya kembali ke Irlandia, ia singgah lagi di Clairvaux. 4 orang imam yang menyertainya dari Irlandia dimintanya untuk tetap tinggal di sana dan mempelajari cara hidup membiara seturut regula Cistercian. Di kemudian hari, bersama 4 orang imam itu, Malakios mendirikan biara Cistercian pertama di Irlandia, di Melifon, dekat Drogheda, Irlandia. Ketika semua tugas yang dibebankan Paus kepadanya selesai dilaksanakan, demikian juga semua urusan penting menyangkut pendirian biara itu, Malakios pergi lagi ke Roma untuk melaporkan kepada Paus. Ia singgah lagi di biara Clairvaux. Tetapi di biara itu ia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia pada tanggal 2 November tahun 1148 di pangkuan Santo Bernardus. Uskup Malakios dikenal sebagai uskup Irlandia yang menggantikan liturgi Celtic di gereja Katolik Irlandia dengan liturgi Romawi dalam upaya untuk menciptakan keseragaman dalam kehidupan beragama. Ia juga terkenal sebagai seorang pembuat mukjizat dan seorang penyembuh. Ia dapat menyembuhkan orang sakit, seketika itu juga dengan hanya menumpangkan tangannya di atas mereka. Ia dikanonisasi pada tanggal 6 Juli tahun 1190 oleh Paus Clemens III. Ia adalah orang kudus pertama dari Irlandia yang mendapat kanonisasi resmi dari Tata Suci Vatikan. Pada tahun 1595, seorang biarawan Benediktin bernama Arnold Wion menerbitkan dokumen berjudul Propertia Sancti Malacia Archiepiscopi de Summis Pontificibus. Arnold Wion mengklaim ramalan tersebut
berasal dari catatan penglihatan Santo Malakios saat berada di Roma pada tahun 1139. Dokumen tersebut berisi 112 kalimat pendek dalam bahasa Latin yang konon memprediksikan gambaran para penerus tahta Santo Petrus mulai dari Paus Celestinus II sampai dengan Paus di akhir zaman, menurut penglihatan Santo Malakios. Gambaran para paus dalam dokumen ini sangat tepat sampai dengan tahun 1590, namun terdapat banyak kekeliruan untuk para paus sesudahnya. Gereja Katolik menyatakan ramalan ini adalah palsu dan para sejarawan pada umumnya menyimpulkan ramalan tersebut merupakan hoax yang dituliskan tidak lama sebelum dipublikasikan. Ramalan ini diduga dibuat untuk mendukung Kardinal Girolamo Simoncelli dalam konklav tahun 1590 untuk memilih pengganti Paus Urbanus ke-8.